Kemudian kita lanjut ke titik A. Sini titik A itu berkumpul dua batang juga, ya, yang di sini kita sebutkan dia sebagai batang AE yang diagonal ini, batang AE, dan ini batang AB. Di situ juga terdapat reaksi perletakan yang ke arah atas, AY besar 1 kilonewton, dan reaksi perletakan yang horizontal ke sebelah kiri, AX 6 kilonewton. Nah, ini untuk yang diagonal seperti tadi sudah saya sampaikan, itu dia sebaiknya diuraikan ke arah X dan ke arah Y, karena kita bekerja di arah sigma gaya di arah X dan di arah Y. Nah, ini kita sebutkan sebagai AEX, ya. Yang vertikal adalah AEY. Nah, kemudian ini kita abaikan sementara karena AE-nya sudah kita peroleh. Dan kita tahu sebenarnya AE dan AX itu berhubungan. Nah, hubungannya hubungan geometri seperti kemarin saya sudah sebutkan. Itu hubungan geometrinya sesuai dengan geometri strukturnya. Kalau kita perhatikan batang AE ini, ya, batang AE ini, kemiringannya ditentukan dengan dimensinya. Horizontal AE itu adalah 2 meter dan vertikalnya juga 2 meter. Berarti sebenarnya ini adalah 2, ini 2. Atau kalau mau pakai derajat bisa juga, tapi menurut saya akan lebih menyusahkan. Jadi kita menggunakan perbandingan geometri saja. Kalau AEX-nya ketemu, AEY pasti ketemu, dan yang diagonalnya pasti ketemu. Kalau ini 2, ini 2, yang sisi miringnya itu pasti 2 akar 2 menggunakan Pitagoras, ya, atau pakai desimal juga bisa 2 akar 2. Jadi nanti kalau misalkan AE-nya ketemu, AEX misalkan ketemu, itu kita bisa mengalihkannya dengan faktor geometrinya untuk mendapatkan AEY. Jadi kalau kita mau mencari misalkan AEY, yang ketemu adalah AEX. Nah, yang mau kita cari kan ketepatan ini perbandingannya sama, tapi karena AEY yang mau dicari, ini 2-nya ke sini, dan karena AX yang mau sebagai rujukan, dia menggunakan AE dimensi 2, dan ketepatan berarti dalam hal ini AEY sama dengan AEX. Kalau kita mau mencari gaya batang diagonalnya AE, berarti kalau kita mau menggunakan AEX sebagai referensi, ya, AEX, nah kita menggunakan geometrinya saja. AEY itu geometrinya adalah 2 akar 2, 2 akar 2, dan AEX kembali tadi, sorry, ini saya terbalik ini kayaknya yang tadi, ya. Saya rubah dulu. Ini sebenarnya adalah, ini tadi ketika kita menggunakan ini AEY, berarti yang ketahuan adalah AEY ke sini, dan referensinya adalah ini datangnya dari sini. Demikian juga ini ke sini 2. Ya, seperti gitu. Nah, dengan pengepahaman seperti itu, kita nggak perlu lagi mencari sudutnya alfa di sini berapa, AEX itu adalah AE cos, pakai AE sin, seperti mungkin kalian terbiasa. Tapi kalau misalkan kita mau bekerja di arah X, misalkan begini, AX ke arah kanan itu positif, kita lihat apa yang terlihat di horizontal, ada reaksi perletakan X yang arahnya ke kiri, tapi karena kita asumsikan yang
ke kiri, yang positif ke kanan, ini negatif. Terus ada AB, ya positif. Terus ada AEX yang juga ke positif ke arah kanan, sama dengan 0. Karena dua yang tidak diketahui di sini, AB tidak ketahuan, AX tidak ketahuan, kita belum bisa menyelesaikannya. Jadi kita biarkan saja. Sekarang kita masuk ke perhitungan sigma gaya-gaya di arah vertikal, sama dengan 0, positif ke atas, berarti yang positif yang AY yang 1 kilonewton positif, terus ada AEY ya yang juga positif ke arah atas, sama dengan 0 ya. Jadi ini dia 1 plus AEY sama dengan 0. Berarti AEY itu pindah yang satunya ke kanan jadi 1. Berarti ini juga dia sebenarnya tertekan, arahnya seharusnya yang berlawanan. Begitu kita dapat AEY menggunakan persamaan-persamaan yang ini, ya, menggunakan persamaan hubungan antara AEX dan AEY dan diagonalnya, kita dengan demikian kita mendapatkan AEX dengan menggunakan perbandingan geometri. Sebagai referensi di sini adalah AEY. AEX dia geometrinya 2 dan AEY juga ketepatan 2. Jadi sama dengan 2 bagi 2 habis, berarti AEX itu sama dengan AEY yang dalam hal ini juga 1 atau negatif 1 kilonewton. Kalau ingin mau ketemu diagonalnya, gaya batang AE nya, ya tinggal menggunakan persamaan yang tadi. Kalau dia AE nya dia 2 akar 2 geometrinya atau 1,41, maksudnya 2 kali 1,41 dibagi 2, ini kali AEY sebagai referensi, berarti ini dapatnya minus akar 2, ini mati, atau sama dengan minus 1,41 kilonewton. Nah, begitu kita dapat AX nya, ini kita bisa gunakan ke sini AX nya, hingga kita bisa menghitung AB-nya. Jadi ke sini lanjut ya. Di sini dia minus AX tadi, seingat saya itu ada 6 kilonewton AX-nya. Jadi minus 6 tambah AB, AX-nya tadi minus 1 ya, sama dengan 0. Berarti minus 7 tambah AB sama dengan 0, berarti AB sama dengan 7 kilonewton. Arahnya berarti benar, positif, tarik. Oke, jadi kita dapat gaya batangnya ini adalah sudah ketemu. Sini sudah ketemu, sini sudah ketemu, sini sudah ketemu. Kemudian kita bisa ke titik E, ke titik B, dan ke titik D. Coba misalkan kita masuk ke titik B, ya, titik B itu, ya, titik kumpul. Kita bikin begini dulu. Ya, sekarang kita titik kumpul B. Titik kumpul B itu ada 3 batang, ada 4 batang sebenarnya, tapi ini 2 sudah kita ketahui. Ya, titik kumpul B dia
ini titik kumpul B, dan kita sudah mengetahui. Nah, ini walaupun kita sudah diketahui, ada dua cara yang bisa digunakan. Pertama, tetap mengasumsikan walaupun sudah kita ketahui semua, kita tetap asumsikan seperti semula, kita anggap dia tarik, ya. Dan ini tadi ada gaya di sini sebesar 8 kilonewton. Ini 8 kilonewton di situ. Ini batang BE, ini BC, ini BD, ini AB. Ya, itu alternatif pertama. Bisa juga kita menggantikan arah yang batang-batang yang sudah ketahuan, misalnya AB dan BC. Ini sesuai dengan arah yang sebenarnya. Misalkan AB itu tadi kita ketepatan AB itu sudah benar juga, dia tertarik ya. Jadi dia sudah benar. BC tadi seingat saya, ini belum ada arah yang BC itu batangnya 0. Ini 0, ini ketepatan benar 7. Jadi masih belum ada perubahan. Jadi ini dianggap masih cocok. Ini berarti tidak ada tanda panahnya lagi nih. Tidak perlu kita memiliki tanda panah karena nilai BC-nya ada 0. Ya. Tapi maksud saya misalkan tadi AB itu adalah negatif, kita juga bisa menggantikan arahnya AB sesuai dengan arah yang benar. Begitu kita sudah mengganti arahnya, tanda negatifnya seharusnya tidak terlihat lagi supaya aslinya akurat. Tapi saya sendiri lebih menyukain kalau tetap kita mengasumsikan semua yang tidak diketahui itu selalu dimulai dengan tarik. Walaupun nanti dia hasilnya ini kita pindah sini, ini akan negatif kalau misalkan tadi dia negatif gitu. Oke, dengan cara yang sama ini kita anggap BDX, ini BDY, demikian ini kita tiadakan dulu ya. Kemiringannya sama, berarti BDX itu sama dengan BDY ya. Terus kemudian kita menggunakan gaya-gaya di arah horizontal. Gaya di arah horizontal sama dengan 0, ke kanan positif. Kemudian ada AB yang ke kiri negatif. BC nggak usah kita pertimbangkan lagi ya, karena dia 0. Terus ada BDX, dia positif karena dia ke kanan sama dengan 0. Berarti ini minus 7 plus BDX sama dengan 0, berarti BDX itu adalah pindah minus 7 ke kanan jadi 7. Dengan demikian BDY juga sama dengan 7 ya. Dapat dengan persamaan ini tadi, BDX sama dengan BDY, berarti BDY juga 7. Terus kemudian kita menggunakan sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0, positif ke atas. Ada BE yang ke atas positif, ada BDY yang ke atas juga positif, dan ada yang negatif ke bawah gaya tersebut 8 km. BE yang mau kita cari, BDY sudah dapat 7 kurang 8 sama dengan 0. DE 7 kurang 8 minus 1 pindah ke sebelah kanan jadi 1 km. Kemudian kita berpindah ke titik E ya, titik E.